Assalamualaikum. Halo, jumpa kembali dengan Dapur Mama Jani. Apa kabarnya teman-teman semua? Bunda-bunda yang cantik-cantik, yang soleh dan soleha, sudah ke dapur ke hari ini? Nah, kalau belum, kita sama-sama ya masak dengan Dapur Mama Jani. Kebetulan kali ini Dapur Mama Jani akan membagikan resep cara membuat nasi tumpeng Sunda asli ya. Jadi ini nasi tumpengnya nasi tumpeng asli versi Sunda, dari Sunda ya. Tapi bukan nasi kuning ya. Ini nasi tumpengnya bukan nasi tumpeng nasi kuning, tapi nasi tumpeng yang asli ya tentunya. Penasaran kan? Nah, ikuti saja videonya sampai habis ya Bunda, jangan di skip. Iya, oke. Ini bahan-bahannya. Ini ada beras putih, ini sudah dicuci ya, sebanyak 800 gram. Kemudian ini ayam ya, daging ayam 500 gram. Kemudian saya pakai kentang ini. Ini kentangnya sudah dikupas, dicuci, direndam air ya, biar tidak merah. Ini kentangnya 500 gram, sama dengan ayam. Kemudian telur ayam, ini telurnya sudah direbus ya, telurnya 5 butir. Kemudian bumbu-bumbunya, ini ada kemiri 6 butir, kemirinya sudah disangrai ya Bunda ya, biar wangi, biar enak. Kemudian ketumbar ya, ketumbarnya sama, ini disangrai dulu. Ini ketumbarnya sebanyak 2 sendok makan. Ini 6 butir ya, tadi kemirinya 6 butir, sebanyak 6 butir. Kemudian ketumbar 2 sendok makan. Kemudian ada bumbu yang dihaluskan, ini bawang merah sebanyak 7 siung, bawang putihnya 4 siung. Kemudian jahe lengkuas ini 2 ruas. Kemudian jahenya sama 2 ruas. Dan ada pala biji ini ya, saya pakai nanti setengahnya saja ya, kita ambil. Kemudian ada bumbu halusnya. Ini kunyitnya ini sebanyak 1,5 sendok teh ya. Ini 1,5 sendok teh ya kunyitnya. Tapi kalau Bunda mau memakai kunyit yang segar, itu bisa ya diulek saja. Kunyit segarnya sebanyak 2 ruas jari saja ya. Kemudian ini ada merica setengah sendok teh. Kemudian bubuk jinten ya, bubuk jintennya sama setengah sendok teh. Kemudian kaldu bubuk ini 1 sendok teh, garam 1 sendok teh. Nah, ini saya pakai santan yang sudah jadi saja, santan instan ya, sebanyak 2 bungkus yang 65 mg masing-masing. Kemudian daun salamnya ini 4 lembar. Kemudian serai ini 2 batang. Nah, di samping bumbu ulek, bumbu cemplung, ada juga ini saya tambahkan biar lebih sedap bumbu tumpeng ya Bunda, 1 bungkus saja bumbu tumpengnya. Kemudian dan ini ada racik ayam ya, kita untuk mengungkep ayamnya pakai ini saja biar cepat ya, pakai bumbu ungkep saja. Kemudian ada margarin ya, ini untuk menumis bumbu, nanti kita pakai sebanyak 2 sendok makan margarinnya atau mentega. Kemudian air 1 liter ya, air 1 liter. Pertama-tama saya akan memotong kentangnya dulu ya. Saya potong kentang, ini besar ya kentangnya. Nah, kita belah 2 dulu. Nah, kemudian ini.
Ini akan saya bagi 3 ya, karena ini besar. Kemudian kita cemplungin lagi. Jadi besar-besar ya motongnya Bunda. Nah, kemudian ini. Nah, ini agak kecil. Kita bagi 2, kemudian bagi 2 lagi ya, jadi 4, jadi 4 potong. Ini serainya akan saya potong 2 ya masing-masing. Nah, kemudian saya geprek saja ya biar keluar aromanya, aroma wangi dan sedapnya. Sekarang saya akan mengungkep ayam ya. Ini kompornya belum dinyalakan Bunda. Tuang ke dalam wajan ya. Kemudian ini sekalian dengan kentang ya. Sekalian dengan kentang karena kentang kan keras ya teksturnya. Jadi ini duluan bareng dengan ayam diungkepnya. Ini kompornya belum dinyalakan ya Bunda ya. Jangan dulu dinyalakan. Kita atur-atur dulu. Kemudian dikasih bumbu ungkep ya, bumbu ungkep untuk ayam yang sudah jadi instan. Kemudian baru tuang air. Ini 500 ml ya airnya. Sampai terendam ya Bunda. Sampai semua bahan terendam. Nah, saya nyalakan kompornya. Nah, ini nanti kita angkat sampai airnya asat ya dan kentangnya mateng beserta ayamnya. Nah, selanjutnya saya akan menghaluskan bumbu untuk nasi tumpengnya ya Bunda. Tapi akan saya blender, tidak diulek ya. Ini ketumbar yang sudah disangrai ya. Yang 2 sendok makan kita masukkan ke sini. Kemudian kemirinya sama kemiri yang sudah disangrai. Kemudian ini pala ya, palanya kita pakai setengah ya. Lengkuas, jahe ya, ini jahe. Kemudian bawang putih dan bawang merah ya. Nah, kita kasih air sedikit ya. Kita kasih air sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang telurnya mau saya masukkan ya. Karena ini sudah mateng telurnya. Jadi menunggu dulu teman-temannya setengah mateng ya Bunda. Kalau kentang kan sama ayam mentah ya. Kalau ini sudah direbus. Nah, ini kita ungkep ya sampai airnya asat ya. Sampai airnya asat Bunda. Nah, ini kentangnya akan saya angkat terlebih dahulu ya Bunda. Karena takut kelembekan. Kalau ayamnya sih masih ya, ayamnya harus matang banget. Nah, telurnya biar kuning ya. Kita rendam di sini.
Nah, ini kentang kita angkat. Ayamnya nanti sampai bumbunya meresap ya, sampai asap banget. Nah, ini sudah cukup ya Bunda. Ini akan saya matikan kompornya. Ini sudah cukup ya, segini. Sudah matang semuanya. Sekarang kita akan membuat bumbu nasi tumpeng ya, mengaron nasi tumpengnya. Ini bumbunya mau kita tumis dulu. Tuang margarin yang 2 sendok makan ya ke dalam wajan atau panci ya. Nah, ini harus memakai margarin ya teman-teman. Ini biar gurih ya. Ini resep nasi tumpeng Sunda asli ini dari mendiang ibu saya ya. Kalau beliau membuat tumpeng selalu begini ya bumbunya. Dan menggorengnya pun harus memakai margarin katanya ya. Jangan pakai minyak goreng biasa, biar pelem katanya. Pelem itu lezat ya. Jadi saya ikuti sekarang resepnya ya. Saya duplikasikan resep dari mendiang ibu saya. Nah, kemudian kita tuang bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian masukkan kunyit bubuk, jinten, dan merica halusnya ya Bunda. Kita aduk. Salamnya kita masukkan. Kemudian serai masuk. Sekarang saya akan memasukkan bumbu tumpengnya ya Bunda. Bumbu tumpengnya kita tumis dulu ya, biar wangi. Ini bumbu tumpeng banyak ya di pasaran maupun supermarket. Tidak susah, mau merek apapun ya, asal untuk bumbu tumpeng ya Bunda. Untuk menambah wangi dan lezat tumpeng ini, jadi selain bumbu asli kita tambahkan bumbu instan tumpeng. Kemudian kita masukkan air yang 1 liter. Kemudian tambahkan santan ya, santan instannya. Nah, kita aduk. Diaduk ya. Kemudian kita masukkan garam dan kaldu bubuknya. Nah, ini dimasak sampai mendidih ya Bunda. Nah, ini sudah mendidih ya Bunda. Kita masukkan berasnya ya, beras yang sudah bersih. Kita masukkan. Kita bikin aroma nasi ya. Sambil diaduk ya Bunda, biar
tidak menggumpal di bawah atau mengerak ya berasnya. Nah, kita aduk begini. Ini airnya sudah mulai berkurang ya Bunda. Kita kecilkan apinya. Nah, kita kecilkan apinya dan terus diaduk, didorong dari bagian bawah ya, biar tidak gosong bawahnya. Sebaiknya Bunda memakai wajan atau panci teflon ya, yang tidak yang tidak nempel ya, yang tidak mengerak bagian bawahnya, tidak lengket ya. Kalau yang ada lapisan teflon atau sejenisnya ya, biasanya anti lengket bawahnya. Jadi asalkan kita tidak gosong ya. Tapi kalau tidak ada, pakai wajan atau panci biasa aja, asal diaduk terus ya Bunda. Nah Bunda, air yang bekas mengungkep ayam tadi dengan kentang dan telur bisa ditambahkan ke sini ya, untuk menambah gurih. Apalagi kalau misalnya kurang asin ya, untuk menambah sedap nasi tumpengnya, kita tambahkan sisa ungkepan dari ayam tadi ya ke sini. Jangan lupa diaduk. Nah, ini sudah kering airnya, sudah cukup ya Bunda. Ini kan saya matikan. Selanjutnya aronan nasi ini kita tutup ya. Kita tutup dan biarkan selama 30 menit ya Bunda. Ini sudah 30 menit ya Bunda. Nah, saya buka aronannya. Nah, kemudian kita aduk-aduk ya. Kita aduk. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Sekarang nasinya kita kukus ya. Pastikan dandangnya sudah mendidih ya Bunda. Nah, ini sudah mendidih ya dandangnya. Kita masukkan nasinya. Nah, kita masukkan nasinya. Dimasukkan dengan salam serainya ya Bunda, biar wangi nasinya. Nah, kemudian kita masukkan ayamnya ya. Ayamnya juga ikut dikukus ya. Ayamnya dikukus. Kemudian kentangnya juga kita bareng-bareng dikukus. Kemudian telur ya. Telur juga sama dimasukkan. Nah, kemudian kita
timbun dengan nasi ya Bunda. Kita timbun dengan nasi. Nah, ini kita kukus ya selama 30 menit ya, teman-teman. Atau sampai nasinya matang ya. Kalau misalnya 30 menit dirasa kurang, nasinya belum matang, kita kukus sampai nasinya matang. Nah, ini nasi tumpengnya sudah matang nih Bunda. Saya kukus 40 menit ya. Sebetulnya sih 30 menit juga sudah mateng. Tapi saya ingin nasi tumpengnya tandak ya, tandak. Jadi betul-betul matang. Jadi saya tambah lagi 10 menit. Jadi totalnya ini 40 menit. Ini betul-betul sudah mateng banget ya, nasinya full. Nah, saya matikan. Nah, ini mengangkatnya harus hati-hati ya, karena di situ ada telur, kentang, dan ayam. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kesentuh ini ya, kesentuh sendok, sutil. Jadi pelan-pelan banget. Saatnya kita sajikan ya Bunda, ini semuanya sudah siap. Kita sajikan di piring saji. Ini piring sajinya sudah saya alasi dengan selada bokor. Nah, ini sekaligus juga buat lalapannya ya. Nah, kita tuang saja. Nah, ini nasi tumpengnya mantep banget ya. Ini bumbunya ya, lekoh kalau orang Sunda bilang ya. Ini mirip dengan nasi kebuli ya. Tampilannya mirip dengan nasi kebuli. Kalau Timur Tengah punya nasi kebuli, Jawa Barat khususnya di Sunda kita punya nasi tumpeng ya Bunda ya. Bumbunya mirip ya, pakai rempah juga, cuman kalau nasi kebuli itu lebih lengkap ya rempah-rempahnya. Ya Bunda yang ingin resep nasi kebuli ada ya di video dapur Mama Jani. Nanti Mama Jani sertakan ya di deskripsi linknya. Nah, ini sebetulnya nasi tumpeng Sunda ini ada juga yang memakai warna putih ya, jadi 2 warna, kuning dan putih. Tapi saya lebih seneng yang kuning full ya, sesuai dengan resep ibu saya dulu kalau membuat. Ya, selalu full kuning ya, nasi tumpeng kuning, tidak memakai putih. Nah, ini dia penampakannya nasi kuning asli Sunda ya, nasi kuning Sunda asli ini ya, betul-betul asli ini Bunda, resep dari mendiang ibu saya. Ini sudah jadi ya, sudah di piring saji. Ini tinggal disantap saja. Wah, ini sedap banget Bunda nih ya. Ayamnya, telur, kentang sudah berpadu di sini, ditambah lalapan selada bokor sekaligus hiasan, juga ada timun ya, dan sambal tomat ya, sambal terasi. Nah, ini saja sudah cukup ya, ditambah kerupuk goreng ya, goreng kerupuk. Nah, ini sudah ya, sudah lengkap, sedap, tidak perlu ditambah lauk yang lainnya. Jangan lupa Bunda, ini recommended banget ya.
dicoba resepnya, dijamin sedap dan anti gagal. Oh ya, yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir sampai habis, yang selalu setia dengan Dapur Mama Jani, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like-nya ya, komen dan share. Boleh di-share ya ke teman-teman Bunda semua. Dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu biar Dapur Mama Jani lebih getol lagi untuk membagikan resep-resep untuk bunda-bunda dan teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.